At Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Siapa di sini yang kalau makan harus pakai bawang goreng? Kayak kurang selera gitu ya kalau kita pakai nasi panas nggak dikasih taburan yang gurih-gurih. Nah memang pesona bawang goreng ini nggak pernah ada habisnya, makanya kondimen ini bisa ada di urutan kedua, Best Condiment versi Taste Atlas. Yang suka bawang goreng ternyata gak cuma orang Indonesia aja loh. Buktinya ada brand UMKM dalam negeri yang sukses mengekspor produk dia beragam olahan bawang ke luar negeri dan sudah beromset setidaknya 300-an juta sebulan. Gila, penasaran gak sih gimana produk makanan ini bisa ekspansi ke pasar internasional? Yuk sekarang kita ngobrol sama teman baru kita, founder dari Brebes Mili, Ibu Dini Windu Asih. Langsung kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang Bu Dini. Selamat di Uang datang, Bicara. Terima kasih. Ini tembak langsung ya. Intinya sih episode ini mau belajar. Karena saya yakin teman Uang Bicara juga banyak yang punya cita-cita, udah punya produk, tapi gimana ya biar lebih menggurita, gimana ya biar dapat market luar negeri. Ya udah nanya aja nih sama Bu Dini. Tapi mulai dari yang paling basic, kapan mulai bisnis ini dan kenapa waktu awalnya, walaupun ini judulnya food ya, memilih bawang goreng saat itu? Oke, ini awalnya ini Agustus 2017. Oh sebelum pandemi ya? Iya, Oke. mulai iseng-iseng jualin ke tetangga. Dan kenapa sih harus pilih bawang goreng? Ini rata-rata orang Indonesia ini kan makan bawang goreng. Betul. Dan saya sudah familiar dengan bawang goreng Brebes buatan ibu saya. Yang tanpa campuran tepung, dibikin di rumah nih. Nah, tapi kalau sekarang ibu-ibu sekarang kan udah bukan anti sih ya, lebih pilih kalau ada yang praktis kenapa juga Harus nggak ribet pilih sendiri yang, gitu iya, ya. daripada harus nangis-nangis Brebes Mili kan, mendingan Brebes Mili aja nih, kita yang nangis, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah tinggal menikmati bawang goreng yang enak. Awalnya gitu. Tapi ini sekarang kan Bu Dini udah gabung sama kita, artinya domisili ini di Cimanggis, Depok. Di Depok. Workshop dapur untuk pembuatan juga di Depok. Yes. Tapi bahan baku Brebes. Yes, bahan baku dari Brebes, kita hanya pilih bahan bakunya bawang merah dari Brebes. Nah, Gitu. coba cerita dari awal mula ya. Ketika mulainya iseng 2017, itu timnya berapa orang? Abis itu selain jualan ke misalnya waktu itu marketnya masih tetangga, kenalan gitu ya. Ngerasa bisa naik kelas secara eksponensial tuh ketika kapan? Waktu itu hanya punya saya dan satu penggoreng. Oke. Gitu, karena saya nggak suka masak yang untuk orang banyak ya. Mak-mak zaman kini lah ya gitu ya. Tapi kalau ini saya masak untuk keluarga saya. That's why saya pilih bawang goreng. Kenapa? Karena dulu kecil saya ingat banget ibu saya kalau masakan apapun dikasih taburan bawang goreng. Itu kan bikin tambah semangat. Nah itu yang saya pengen. Itu sampai bapak saya tuh pokoknya fans berat masakan ibu saya lah. Gak tergantikan pokoknya. Dia lebih suka makan di rumah daripada di luar. Itu yang saya pengen juga terhadap suami dan anak saya. Nah itu kita mulai dari satu penggoreng. Saya punya karyawan penggoreng. Jadi saya adminnya, saya si marketingnya, saya si tukang packingnya gitu kan ya, paling dibantu sama ART di rumah. Jadi waktu bikin nih 1 kilo langsung dijual ke tetangga, langsung habis. Bikin 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo langsung habis. Terus saya mulai masukin juga di Facebook. Nah itu ternyata banyak teman-teman yang langsung tertarik. Jadi ada dari teman dari sekolah SD sampai kuliah, terus dari zaman ngantor dari awal sampai terakhir, Sampai berani resign ya. sampai berani Luar resign biasa, gitu. jualan Itu bawang goreng berani resign. Lanjut. itu teman-teman tuh banyak yang jadi reseller. Oh, Jadi pakai sistem makanya reseller. cepet banget waktu itu. Oke, ketika mutusin pakai sistem reseller itu benar-benar berdasarkan kepercayaan sama temen dulu gitu awalnya. Mereka dapat berapa persen? Jadi perjanjian antara ibu yang awalnya dengan resellernya mereka dapat berapa? Ini mungkin bisa menjadi saya aja yang salah gitu ya teman-teman, nanti jangan ulangin lagi. jangan diulangi kesalahan ini gitu. Jadi waktu itu saya hanya mulai dengan saling memudahkan saja, dan karena kan marketnya kan beda-beda nih, ada yang teman-teman tinggalnya di kontrakan, lalu juga ada yang di perumahan elit atau di kantor yang elit atau yang biasa aja gitu. Ini saya kembalikan ke teman-teman reseller.
monggo, saya punya harga sekian, harga jual saya, teman-teman boleh memasarkan Di atas itu. Iya, gitu. Dan itu kesalahan. Kenapa? Karena ketika bisnis kita mulai membesar, akhirnya nih reseller saya, terutama pada saat COVID ya, ini reseller saya punya banyak reseller lagi. Jadi reseller saya mengular itu. Ya. Dan saya tetap konsisten kan, melakukan pemasaran melalui sosial media, ditambah lagi saya udah mulai punya tim untuk tim kontennya sendiri. Akhirnya mereka gampang dong menemukan siapa sih sebenarnya yang bikin si Brebes Mili ini. Jadi saya pernah scroll aja ya, saya iseng karena waktu di awal ini adalah kemasan, desain kemasan saya yang ketiga. Ini ketiga ya yang ini kita udah lihat pakai brand consultant. Waktu awal masih saya sendiri gitu ya, dengan nyoret-nyoret lalu dibawa ke percetakan. Itu pasti saya hafal dong gitu ya. Jadi saya scroll pada saat Facebook itu waktu awal-awal nikah biasa lah. Oh, saya limited friend gitu ya. Biasa suami ini kan. Terus udah gitu yang kedua pas lagi jualan semua temenan, oke, hayu dong karena kan bisa menjadi target market kan. Yes. Jadi saya nggak tahu, makanya saya iyain aja. Pas saya iseng malam scrolling gitu kan, kayaknya ini produk saya deh, karena saya hafal desainnya kan. Oh ya bener, dan ternyata itu dijual Berapa kalinya? berapa kali lipat, dan itu rame banget, PO-nya banyak gitu kan. Saya wow, amazed banget gitu kan, dan saya ya udah nggak apa-apa gitu. Nah ini ternyata dia itu reseller dari reseller saya, which is akhirnya dia menemukan saya, dan saya nggak tahu kalau itu tadinya dia ke reseller, karena kan terus udah gitu kan saya juga ada admin kan. Nah jadi ya mereka terima-terima aja kan, dan si pedagang ini kan mikir, oh ya ini lebih murah nih harganya kalau Ya, langsung. saya ambil kan. aja langsung dari si ibu yang memang asli original ini gitu ya. Bener, akhirnya si reseller marah dong ke saya, marah, Din itu apa namanya, Itu itu siapa resellerku aku, tuh gitu. gitu. Oh ya sorry nggak tahu. Akhirnya dari situ kita belajar mulai yang namanya pakai sistem ya. Jadi Nah, sistem resellingnya gimana yang menurut Bu ideal? ya jadi sebenarnya kalau dari pertama buat teman-teman yang mau mulai atau udah berjalan gitu ya, mendingan kita punya harga deh. Gitu. Harganya tuh harga jual kita, HET kita berapa, lalu punya harga reseller, harga distributor dan harga agen, dan juga distributor. Dan distributor. Oke. Ya, jadi mereka mainnya di situ. Kalaupun memang nanti ternyata harga jualnya ini ada lewat-lewat dikit ya masih oke lah gitu kan. Tergantung lagi kembali si konsumen yang akan milih gitu. Oh, I see. Berarti itu terdeteksi di tahun berapa? Kalau awalnya kan 2017, pelajaran mahal berupa ya udah harga reseller yang harus ditetapkan, itu berapa tahun jalan? Sebenarnya sih dari mulai 2018 ya. 2018 kan sudah mulai masuk supermarket. Jadi di 2017 itu karena suami kan backgroundnya F&B. Jadi beliau, ini kamu udah jualan nih, walaupun awalnya pikiran iseng aja gitu ya. Tapi karena ini jual makanan, kamu harus legalitasnya diurus. Jadi memang pada saat itu langsung legalitas diurus, PIRT dan halal. Alhamdulillah. Sesegera itu ya berarti ya? Yes, dan alhamdulillah memang dimudahkan sih gitu. Artinya memang kalau kita kan pasti dapat saran nih dari Dinkes ya, PIRT kan pertama dulu dari Dinkes. Ini lo harus ada yang dirubah, misalnya tata letaknya gitu ya, apa informasinya. Nah itu kita ikutin aja, dan ya alhamdulillah sih cepat keluarnya. Mungkin banyak yang awalnya dulu nggak mau ngurusin, yang penting jualan-jualan aja dulu deh, nanti deh legalitasnya belakangan gitu ya. Ya mungkin udah takut di situnya. Sebenarnya sih mereka sangat-sangat open kok. Dengan segala checklist yang tidak sedikit ya tadi, sertifikasi halal dari Dinkes dan sebagainya, itu bisa habis berapa Bu kalau berkenan mengurus itu semua? Sebenarnya itu gratis kan? Sebenarnya gratis ya? Yes, Dinkes gratis. Ya paling artinya kita ketika kita di ruang produksi kita ada yang masih belum sesuai nih gitu ya. Tapi kan waktu PIRT itu masih boleh dapur bergabung, dapur produksi dengan dapur rumah tangga. Tapi alat-alatnya dipisahkan, nggak boleh sama dipakainya. Itu masih mudah sekali gitu. Artinya masih bisa lah gitu ya. Nanti ketika mulai MD, mulai BPOM baru mulai harus dipisah ruang produksi dengan dapur rumah tangga. Oh ini 2018 masuk supermarket gitu ya. Nah sekarang kan Brebes Mili udah masuk pasar internasional. Sejak kapan mulai kirim barang ke luar negeri, dan gimana cara Ibu mendapatkan pembeli pertama di luar Indonesia? 2020 waktu itu ke New Zealand. Sama tuh via sosial media. Via sosial media dan marketplace, dan juga karena produk saya kan udah masuk di beberapa supermarket kan nih. Jadi waktu itu cuma doa sebenarnya. Ya Allah, kayaknya itu pengen banget deh kita ngerasain ekspor gitu ya. Kayaknya keren deh gitu. Dilalat ada yang nge-WA nih. Dan itu belajar, saya belajar lagi gitu ya. Untung agak-agak, maksudnya biar gak begitu kelihatan bodohnya gitu ya. Jadi situ pertanyaannya panjang langsung. Dan rasanya si pembeli ini memang sudah tahu. Artinya saya tidak perlu mengirimkan sampel. Dia sudah paham sekali sudah lah tahu produknya. tentang si Brebes Mili ini. Dan dia bilang, dia tanya, dusnya itu ketahanannya berapa Bu, panjang kali lebarnya berapa.
Ini saya pikir ini apa maksudnya ya? Karena kan biasa kita kirim sampai tahun 2020 itu saya kirim barang ke supermarket atau ke konsumen yang lewat online, lewat reseller gitu ya, itu lewat kardus-kardus bekas minyak yang kita pakai. Kita belum punya dong dus yang proper milik Brebes Mili gitu yang ada brandnya gitu, belum ya? Belum waktu itu. Akhirnya belajar, kayak akhirnya jadi kayak dipaksa gitu kan. Dini kamu udah doa minta ekspor, ya udah hayu gitu, tapi harus segera disiapkan langsung. Akhirnya kita bikin dus. Nah, di situ baru kita tahu panjang kali lebar kali tinggi, dimensinya tuh berapa, kita jadi bisa jawab kan. Terus ketahanannya seperti apa, ternyata nih ketahanan apa ya gitu kan. Kayaknya kan biar gak kelihatan bodoh-bodoh amat gitu kan ya, cari aja di Google maksudnya apa sih ketahanan. Ternyata dusnya ini tahan berapa kalau masuk dalam kontainer gitu ditumpuk ya. Akhirnya alhamdulillah bisa terjawab dengan cepat. Memang harus gerak cepat ketika saat itu gitu. Jadi kita udah tahu nih si bawang goreng yang A gitu ya, kita kan punya beberapa varian. Itu isinya kita tetapkan misalnya 24 pieces atau 12 pieces. Terus si minyak bawangnya berapa pieces kayak gitu. Jadi ya akhirnya semua kayak kita harus persiapkan gitu. Ini benar-benar gercep. Jadi dari yang pemesan pertama New Zealand itu dikirimnya untuk pemesan pertama berapa banyak? Waktu itu sekitar 100 karton kalau nggak salah deh. 100 dus artinya gitu. 100 dus campur ya. Beragam produk. Beragam produk ya. Oke, sambil ngobrol karena mungkin ada yang dengerin langsung dari Spotify jadi nggak bisa ngelihat ya. Kalau yang di YouTube kan bisa lihat. Ketika bicara Brebes Mili Food ada apa aja variannya? Kita produknya ada spesialis dengan bawang merah dan bawang putih. Nah, untuk bawang merah goreng sendiri kita punya 3 varian nih. Original, pedas, dan juga pakai teri. Lalu kita punya bawang putih. Ada itu biasa aja, satu bawang putih itu satu. Ya, tapi kita punya 2 ukuran, satu yang standar, satu yang kremesan. Oke. Ini juga lucu ceritanya nih. Ini sebenarnya produk bukan limbah sih, sebenarnya kan ini kan kita pilihkan. Jadi untuk dapat yang hampir size-nya hampir sama, karena kan namanya bawang kan makhluk ini ya, makhluk rentan remah gitu kan ya. Cepet peletek gitu dia kan. Nah, ini kan kita pilihkan dong, karena kan pasti konsumen maunya bagus-bagus kan penampilannya. Nah, yang kremes-kremesnya itu kan biasanya kita taruh dulu nih. Alhamdulillahnya makan di resto-resto yang all you can eat kan tuh ada tuh yang kremesnya doang, ada crumbsnya itu kan. Terus udah gitu ada teman juga mau dong coba nih buat masakannya, kebetulan dari Palembang, tekwan. Nah itu ternyata memang enak kalau buat di sop di soto tuh bawang putih goreng. Alhamdulillah, jadi tidak ada yang terbuang. Wow. Sama seperti si minyak. Nah kemudian ada minyak apa aja? Kita punya minyak bawang merah dan minyak bawang putih. Awalnya 2 itu. Ini minyak yang dihasilkan dari proses goreng bawang. Jadi minyak goreng yang punya aroma bawang merah, satu lagi ada aroma bawang putih. Nah, sama ada lagi minyaknya, kita punya minyak wijen. Oke, jadi ada minyak wijen juga. Yes. Tapi sama keunggulannya adalah si bawang merah dan bawang putihnya itu. Ya, lebih ke aroma sih. Aromanya jadi nggak cuma sekedar praktis, tapi mampu melezatkan dan menambah level aroma masakan ini kita biar menggugah mas. Iya, ini kita rekaman sebelum makan siang nih ya, jadi sudah kebayang nih ya. Itu tadi founder Brebes Mili, Ibu Dini Windu Asih yang udah cerita gimana awal mula beliau berbisnis bawang. Masih ada banyak lagi pertanyaan soal ekspor di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita ngebahas tentang UMKM dengan produk bawang yang berhasil ekspor ke pasar luar negeri bareng sama founder Brebes Mili, Ibu Dini Windu Asih. Yuk kita lanjut. Pelajaran terbesar dari pengiriman perdana ke New Zealand apa aja? Karena kan berarti mau naik kelas harus memastikan kita juga siap gitu ya. Apa tuh? Pastinya ini kan
melalui kontainer ya. Hmm. Gak cuman kayak ekspedisi kan enak ya, atau apalagi kalau misalnya Gojek lebih enak gitu. Ini kan dia melalui berbagai lautan ya Iya, kan? lewat bea cukai ya. Lewat bea cukai, dia dijemur dulu kan sebelum masuk ke si kapal lautnya ini kan. Artinya di dalam kontainer yang benar-benar kedap udara gitu ya, itu kita harus pastikan memang dari segi ketahanannya terlebih dahulu. Oke. Gitu. Makanya memang kalau bisa yang full tertutup nih. Oke, kayak vakum gitu ya. Bukan, si ininya jadi jangan yang kebanyakan terlihat. Kayak ini kan saya yang botol ini kan masih ada terlihat ya. Tapi kalau yang pouch ini kan sudah full print. Artinya jangan kemasan yang agak transparan. Sebaiknya tidak begitu ya. Ya, karena nanti kan matahari kan juga akan merusak nih. Dari segi ketahanannya akan turun juga. Lalu setelah itu si kardusnya itu kalau bisa juga yang agak lebih sedikit kokoh dibanding yang di sini. Jadi yang dari ketebalannya kan ada berapa layer tuh. Kalau bisa kalau yang buat ekspor itu agak lebih tebal. Oke. Nah, karena kita juga berkenaan dengan administrasi gitu ya, lewat bea cukai baik yang dari kita, bea cukai Indonesianya maupun yang di luar negeri. Betul. Nah, tantangan apa yang dihadapi saat itu? Pastikan semua informasi mengenai produk kita ini juga ada tertera di luar dusnya. Karena kan ini mereka ngelihat barang asing masuk ke negara mereka kan. Makanya itu informasi itu harus lengkap di luar. Jadi ada lagi satu lembar khusus itu nutrition fact-nya. Jadi sama kayak dari sini ya, terutama mereka lihat adalah nutrition fact-nya gitu ya. Lalu dari expired date-nya. Terus ini isinya apa aja sih, bahan bakunya seperti itu harus lengkap itu. Mereka bisa ngelihat. Dari pengalaman kemarin-kemarin, apalagi di awal, ada nggak yang nggak nyampe? Jadi udah dipesan lewat kontainer segala macam, nggak nyampe lagi, atau ada masalah gitu? Alhamdulillah sih enggak sih ya. Karena kan kita juga ini kan ada yang perwakilannya ya, yang di Indonesianya. Jadi langsung tektoknya juga kantor perwakilannya yang bayarnya yang ada di Indonesia. Jadi lebih mudah, dan mereka saya belum satu kontainer sih. Jadi masih LCL. Jadi satu kontainer kontainer rame-rame gitu ya. Alhamdulillah sih so far lancar. Jadi mereka memang dari awal mereka udah bawel duluan nih, sudah ngasih tahu kita. Jadi produknya kan ini saya kebetulan memang sudah di dalam 2 bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan nanti mereka akan tambahkan lagi. Jadi ada stiker tambahan list khusus. Kadang-kadang nutrition fact-nya itu urutannya itu nggak sesuai sama BPOM-nya kita. Jadi kita ngikutin dari mereka, terus ada lagi ditambah ini mereka imported by. Oke. Nah, selain tadi yang sudah dibahas, ada lagi yang perlu kami ketahui, karena kan kalau bentuknya ini adalah makanan, pasti treatmentnya akan beda dengan yang non makanan ya. Pasti yang pertama adalah packagingnya ini dulu nih. Packagingnya itu pastikan yang benar-benar aman. Lalu pada saat pengemasan juga mungkin kita bisa dikasih tambahan lagi ya, sekat atau apa, karena kan nanti dia akan bergoncang-goncang dengan lautan dan ombak yang ini ya. Jadi pokoknya jangan sampai nyampe ke sana. Kadang-kadang ada buyer kan yang dia tidak repeat order lagi ya, mungkin karena dia juga nggak sampaikan kan. Iya. Gitu. Nah, sebelum kita tadi rekaman, Ibu tuh sempat bilang ikut pameran di Jeddah. Abis itu kayaknya Riyadh dalam waktu dekat. Lebih mau paham bagaimana caranya sih. Apakah punya hubungan baik dengan Kadin, atau mungkin langsung dengan kedutaan di negara tujuan gitu ya, kedutaan Indonesia di negara tujuan. Cerita dong Bu, gimana biar bisa. Jadi salah satu caranya itu adalah kita jadi binaan sih paling enak ya. Binaan dari kementerian-kementerian atau misalnya Bank Indonesia. Saya tahun lalu itu ke Malaysia melalui Bank Indonesia fasilitasnya. Tahun ini ke Jeddah ini undangan dari Kemenparekraf dan KBRI Jeddah. Oke. Nah, ketika kita kan semangat ya, seneng ya dapat undangan, tapi kan di balik undangan kita juga perlu tahu apa yang kitanya perlu siapkan sendiri, apa yang menjadi ranah misalnya siapapun yang mengundang. Entah itu dari kementerian ya, Bank Indonesia ataupun negara yang mengundang gitu. Itu biasanya yang disiapin dalam waktu dekat ya, kita harus berangkat tuh apa aja? Pasti duitnya dulu ya. Kenapa? Dananya dulu. Kenapa butuh duit? Boleh di breakdown nggak? Karena satu biasanya kalau undangan-undangan dari kementerian atau dari KBRI itu biasanya gratis, hanya booth-nya aja. Oke, baik, Gitu. paham. Jadi kalau untuk akomodasinya, transportasinya tuh dari kita. Nah ini bisa juga nih teman-teman kalau jadi binaan, ini bisa juga diajukan yang namanya CSR. Gitu. Meminta kepada
Ya tadi apa tempat Bank yang binaannya. rekanan. Ya. Oh, berarti sebenarnya kita kasih proposal kembali. Iya, Ah. gitu. Tapi nggak misalnya kayak kemarin dari Kemenparekraf, biasanya nggak bisa kalau misalnya itu binaannya ke Kemenparekraf. Saya ke tempat yang lain. Alhamdulillah waktu itu dari Innotek dan juga SETC, gitu yang memberikan dana untuk saya Tuh berangkat langsung ke dapat Jeddah. bocorannya teman Uang Bicara kayak ini proposalnya biar cepet dan tepat guna kan kita kalau Iya. ngirim proposal harus tepat guna gitu ya. Inotek sama apa? Oh langsung SETC, SETC. Sampurna Entrepreneurship Training Center. Oke. Nah biasanya kan kalau kita berpameran durasinya panjang, maksudnya minimal 3 hari. Minimal gitu. 3 hari, betul. Percakapan macam apa sih yang biasanya dikilik ya sama partner yang potensial di luar negeri? Langsung siapin harga pokoknya. Oh gitu. Jangan pernah bawa harga-harga retail kita, harga satuannya kita ya. Itu langsung pada dada babai bisa-bisa ini si bayarnya gitu. Ada minimal nggak? Maksudnya dari mereka karena ini kan sudah partai besar gitu ya. Mereka tuh akan tertarik kalau kita menyanggupi misalnya, oh sebulan saya bisa, ya saya nggak tahu ya, misalnya 1.000 gitu. Kalau misalnya untuk buyer dan mereka tahu kita UMKM ya, bukan perusahaan, mereka akan bilang oke, kita coba dengan 50 karton ya. Seperti itu. Itu minimal ya. Minimal. Percakapan yang kayak tes dulu. Yes. Oke. Terus apakah di saat misalnya sudah ada ketertarikan tes nih ya 50, berarti kan itu di tempat. Apakah kita harus menunggu lagi jadi ada korespondensi lagi atau ketika saat itu di berpameran kita bisa langsung punya kayak MOU atau kontrak hitam di atas putih jangka pendek, itu biasanya gimana treatmentnya? Tergantung sih. Kalau saya kemarin ngerasain waktu di Jeddah itu langsung dibeli itu, jadi saya nggak bawa sama sekali gitu. Dan dia bilang udah jangan bawa pulang gitu. Sampai saya ngerasain saya diomelin sama ibu-ibu KBRI-nya karena hari pertama hari kedua mereka udah beli kan, hari ketiga pengen beli lagi, terakhir deh nanti deh hari terakhir aja gitu kan. Ternyata mereka kalah cepet nih sama bapak-bapak Arab itu gitu kan. Jadi saya diomelin, lo kok udah habis ininya di booth saya gitu. Sebenarnya ekspor itu melalui proses yang panjang. Pastinya nanti setelah itu ada korespondensi. Karena kayak saya nih sekarang kemarin dicoba diminta lagi sampelnya untuk diurus FDA-nya. Jadi mereka ada sertifikasi yang khusus di negaranya nih. Gitu. Jadi walaupun nanti saya kan saat ini baru sampai ada BPOM sama halal. Sekarang lagi diurus untuk HACCP-nya. Itu pun tetap kalau mereka punya regulasi sendiri di negaranya, maka kita harus mengikuti regulasi tersebut. Nah, karena pas tadi lagi ngomongin FDA yang di Saudi Arabia ya, itu kira-kira ya proyeksi memakan budget berapa, kemudian investasi waktunya lah ya, bahwa harus bolak-balik beremail dan sebagainya tuh kira-kira berapa lama proyeksi? Oke, kalau untuk dana sebaiknya ini teman-teman jangan mau kita yang bayar. Oh, untuk gitu. FDA di luar negeri ya? Oke, karena jadi biarkan mereka saja yang mengurus karena akan lebih mudah. Partner kita yang di sana. Iya, si bayarnya ini akan mengurus. Oke, Gitu. kita cukup mempersiapkan apa berarti? Sampel produknya aja. Sampelnya saja. Ya, kalaupun teman-teman bisa, ada kan banyak juga mentor-mentor. Kalau bisa sampel pun mereka yang bayar, monggo. Gitu. Kalau teman-teman bisa sampai ke situ gitu, udah canggih nih negonya sama si bayarnya. Nah, kalau yang masih baru-baru kita ya udahlah kita aja lah, nggak apa-apa, orang di sini aja sering kita kasih Gratis sampel-sampel anyway, gitu kan. Ya. Gitu. Dan enaknya kalau saya nih si calon buyer saya ini dia punya kantor perwakilan di Jakarta. Jadi saya kirim hanya sampai ke Jakarta. Untuk kirim ke Riyadhnya itu karena kantor pusat mereka kan di Riyadh ya. Jadi walaupun di Jeddah semua rata-rata kantor pusatnya di Riyadh. Nah, itu mereka yang kirim. Oke. Gitu. Ketika kita sudah misalnya berjabat tangan dengan si buyer di negara tertentu gitu, artinya kita harus bilangnya apa ya? Meng-cut off pengiriman ketengan ke luar negeri berarti. Gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lah ya, entah ada pekerja di Riyadh, saya juga mau nih beli gitu. Ibu akan arahkan ke si buyer atau sebenarnya melakukan pengiriman dari Jakarta untuk dia? Ini tergantung sih, deal-dealannya nih, MOU-nya itu gitu ya. Ini kan di luar ya, si buyernya, apalagi kalau dia tidak punya kantor perwakilan di Jakarta. Gitu, artinya trustnya harus tinggi. Dan banyak teman-teman kemarin kayak misalnya ada yang di Dubai gitu ya, mereka mau single inian nih, mereka single buyer. Jadi teman-teman gak boleh ngejual lagi ke yang lain. Jadi eksklusif gitu jadi ya eksklusif partnership-nya. mereka. Nah, ini teman saya ada tapi dia masih tarik ulur karena melihat dulu nih. Karena takutnya apakah si buyer ini nanti akan benar-benar full ngurusin juga produk kita, berkembang gak sama dia. Kalau enggak kan juga kan sayang juga gitu kan. Apalagi kan banyak buyer gitu. Nah, makanya ini lihat lagi dari deal-dealan. Kalau saran saya sih mendingan
tergantung sih, balik lagi gitu. Kalau memang angkanya udah kelihatan jelas gitu ya, besar dan mereka menawarkan eksklusif ya oke gitu ya. Artinya memang kalau sebisa mungkin kita tidak menjual lagi ke ketengan. Tapi mungkin ketengan kalau misalnya teman-teman ya mereka kan juga ya itu mah kecil, nggak dihitung lah sama mereka karena kan mereka pasti distribusinya langsung ke restoran, catering sama ada supermarket seperti itu. Which is yang ya mereka yang retail mereka nggak terlalu nggak terlalu pikirkan. Ya, kebayang. Nah, terus ini kalau metode pemasaran ya dari produk kita sudah sangat paham pemasaran yang akan menarik pembeli dari luar negeri, entah itu yang retail atau yang si partai besar tadi itu. Biasanya tipe-tipe yang seperti apa yang langsung menarik perhatian mereka? Sebenarnya kita dari UMKM ini sekarang udah mulai dimudahkan dengan beberapa platform gitu. Kalau misalnya makanan sih mungkin masih agak mahal ya, bisa lewat Alibaba, lewat Amazon gitu ya, which is agak lumayan mahal biaya tahunannya. Kalau teman-teman dari Kria itu bisa lewat Etsy. Oh ya. Gitu. Jadi, atau kita juga ada yang namanya kita pernah ekspor ke Malaysia lewat Shopee, si toko oren itu yang Shopee ekspor kan ada juga. Oke. Gitu. Jadi memahami platform e-commerce di luar sana yang sesuai dengan produk kita dan diarahkan mau ke negara mana. Kayaknya itu ya, itu betul. skill nih ya yang harus kita bisa atur sendiri lah gitu. Betul, sama kita harus punya website kita. Website nih adalah keunggulan juga. Ya, kita harus bisa main juga tuh SEO-nya kita juga. Oke, tapi artinya tidak check out dari website kita. Website ini digunakan sebagai profil dan informasi. Sebaiknya sih kalau memang tujuannya untuk ekspor, itu harusnya bisa check out. Artinya kita juga harus punya pembayaran yang bisa internasional, misalnya seperti PayPal. Karena pastinya kan ini ya kan bayar ini kan kayak kita orang pacaran ke orang nikah ya, melalui tahapan itu dulu kan, lirik-lirikan dulu, kenalan dulu gitu kan, yakin nggak sih gitu kan, baru akhirnya lanjut karena memang harus dibangun gitu hubungannya, nggak langsung. Kalaupun mungkin langsung ya mungkin sekali dua kali, tapi kalau kita kan maunya sustain kan, terus repeat order gitu. Nah itu perjalanannya agak lumayan panjang gitu. Jadi kalau misalnya dari website itu kalau misalnya mereka bisa check out artinya mereka bisa beli kan. Nah sekarang kalau kita ngomongin regulasi, kalau kita boleh bersuara nih ya, si pengusaha UMKM ini, Ibu tuh berharap ada misalnya regulasi apa sih dari pemerintah yang bisa mengakomodir kepentingan UMKM yang mau ekspor yang harapannya memudahkan gitu. Oke, sebenarnya UMKM mau ekspor ini kan tantangannya banyak banget ya gitu ya, terutama dari segi modal, dari segi kapasitas produksi gitu ya. Artinya ketika udah mulai jalan, produk kita sudah diterima sama pangsa pasar global, buyer kita juga udah trust ke kita, itu biasanya ordernya kan nggak dikit gitu ya. Betul. Nah itu biasanya langsung nih kelabakan. Nah kalau bisa jangan sampai terjerat sama pinjaman-pinjaman yang menjerumuskan yang ilegal lagi ya. Iya, nah itu moga-moga ada lebih kemudahan lagi nih dari pemerintah untuk memberikan pinjaman gitu ya, atau apa sih namanya ya gitu ya. Karena ketika sudah continue itu biasanya mereka mulai yang namanya DP-nya itu lebih kecil. Kalau enggak ya pembayaran tuh bisa lebih lama sedikit gitu kan. Gitu. Nah, itu kan lumayan nanti bisa cash flow-nya bisa ngap-ngapan gitu kan. Tuh ujung-ujungnya cash flow bener ya, Bu ya. Ya. Cash flow is the king. Jadi mesti hati-hati banget sama duit nih. Di titik mana Ibu resign? Nah, langsung deh kalau resign kantoran. Saya memang resignnya sudah agak lama karena waktu kan mau fokus nih punya bayi kan gitu. Jadi iseng-iseng lah tuh abis itu baru bikin usaha. Ada lagi Bu yang mungkin saya lupa tanya tapi menurut Ibu ini nih ya pesan saya buat yang sama-sama entrepreneur yang baru merintis atau yang sudah berjalan punya produk tapi pengen lebih naik kelas, apa Bu? Oke. Yang pasti sekarang ini kan content is also the king kan, selain cash flow kan. Jadi teman-teman yang baru mulai atau sudah jalan gitu ya, mau terus besar gitu, pastikan terus komunikasikan bisnis kita, produk kita, value dari usaha kita ini melalui sosial media. Karena sosial media ini bisa menjadi lirikan pertama para buyer. Di luar lagi produk kita sudah ada di mana-mana. Artinya bukan di mana-mana juga sih. Mungkin ada di supermarket gitu ya, atau sudah ada di MP. Ini ditambah lagi nih, itu jadi kayak identitas kita lah, jadi kayak KTP kita. Website sekarang jadi nomor 2 setelah sosial media gitu, karena kan nggak semua ya orang lebih mudah lah ngurusin sosmednya dibanding websitenya. Jadi kadang-kadang mereka buyer itu
ataupun kurator-kurator tuh mengkurasi lewat situ. Gitu. Jadi pastikan selalu update. Nanti jadi ya insya Allah kadang-kadang datang bayar tuh dari situ. Oke. Apalagi kan Ini kita real kan belum punya inian ya, kita kan belum punya nama kita siapa sih gitu kan. Apalagi kalau misalnya bayar dalam negeri kah, bayar dari luar gitu. Kalau dari luar sih sebisa mungkin cobain deh, ngerasain deh vibes-nya yang beda dengan ikuti pameran internasional. Nah ini yang kayaknya kalau udah domestik udah kepegang, ikut deh pameran internasional. Yes, ya. karena itu beda banget gitu. Itu yang benar-benar kita tuh deal-dealan, apalagi mohon maaf ternyata pas lagi di luar itu kan banyak ya bayar langsung sama trader. Itu trader orang India yang kadang-kadang ya seru-seru gimana gitu kan. Karena mereka udah langsung pegang kalkulator sendiri, mereka nawarin harga sendiri dong ke kita. Kita yang harus bilang no, kalau misalnya memang itu nggak sesuai sama kita, mendingan enggak gitu kan. Ya. Mungkin mereka pikir karena partai besar saya bisa dapat diskon yang sangat luar biasa gitu. Itu luar biasa, itu sengit dan itu seru-serunya itu. Iya. Ketika kita bisa deal-dealan sama mereka. Baru aja kita ngobrol sama founder Brebes Mili, Ibu Dini Windu Asih yang udah jelasin A sampai Z-nya nih ya untuk pemilik UMKM khususnya makanan kalau memang punya rencana ekspor ke mancanegara. Mudah-mudahan episode ini ngasih insight baru ya buat teman-teman yang lagi punya bisnis UMKM juga. Nah, untuk teman Uang Bicara yang rasa punya ide menarik nih, ada request narasumber siapa yang mau diundang atau topik apa yang perlu diangkat selama soal keuangan, ekonomi, dan bisnis, boleh banget ditunggu sekali emailnya. Kirimkan idenya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye!